Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya Rasulullah wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin al-mazlumin. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah وعلى أصحابك المجاهدين بين يديك فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم. Hadirin para ibu, para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang saya muliakan, setiap kali bulan Muharram tiba, maka para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa duduk bersama, membuat sebuah acara untuk memperingati Asyura, memperingati bulan Syura. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan pernah meninggalkan bulan Syura itu berlalu begitu saja tanpa mempelajari apa yang sedang terjadi di bulan itu. Asyura memiliki makna yang sangat panjang, memiliki rahasia yang sangat luar biasa. Oleh karena itu tanggung jawab dan kewajiban orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus mempelajari tentang peristiwa Asyura. Apa makna Asyura? Dan apa tujuan daripada Asyura? Apa pengaruhnya bulan Syura pada jiwa kita, pemikiran kita, pada akal kita? Baik pengaruhnya pada individu sebagai seorang muslim, atau pengaruhnya terhadap lingkungan dan masyarakat, sosial dan masyarakat secara umum. Peristiwa Syura bukanlah sebuah peristiwa yang dibatasi oleh zaman, oleh waktu. Tetapi peristiwa Asyura adalah peristiwa sepanjang zaman yang perlu kita pelajari bersama, yang perlu kita pahami lebih dalam. Sebab Ansarul Husain alaihi wassalatu wassalam itu terbagi menjadi dua. Ashabul Husain, pembela Imamul Husain alaihi salatu wassalam, terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah orang-orang yang telah berjihad bersama Imam Husain. Mereka berperang, mereka terbunuh membela Imamul Husain alaihi salatu wassalam dengan darahnya, dengan jiwanya, dan dengan segala sesuatu yang mereka miliki. Mereka terbunuh, mereka syahid.
dan mereka telah mendapatkan kemuliaan yang amat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Husain dan Ansarul Husain yang semacam ini mereka telah berakhir, selesai sudah. Dia meninggal, dia syuhada dan selesai bersama Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Tetapi kelompok kedua dari Ansarul Husain wa Ashabul Husain adalah orang-orang yang masih senantiasa berjuang untuk membela Imam Husain, mengorbankan dirinya untuk Imamul Husain alaihi salatu wassalam, berjuang dengan mempertahankan akidahnya, mempertahankan pemikirannya dan posisi-posisi yang dia ambil untuk membela Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dan kelompok ini akan terus ada dan tidak akan pernah berhenti hingga duhurnya Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Kelompok kedua ini adalah kalian semua, para pecinta Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Kalianlah yang seharusnya menjadi Ansarul Husain wa Ashabul Husain, sampai kemudian kalian dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Tanggung jawab kita, tanggung jawab untuk mengembangkan pemikiran Imamul Husain, mengembangkan keinginan Imamul Husain tidak lagi terbatas pada Ashabul Husain di masa lalu. Mereka sudah selesai. Tetapi siapakah di antara kita yang akan menjadikan dirinya dan siap untuk menjadi Ansarul Husain? Maka dia harus mempersenjatai dirinya dengan ilmu, dengan pengetahuan, memahami tentang Asyura, memahami tentang tujuan yang dihadapi oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Tujuan yang ingin diraih Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Kelompok kedua ini akan terus ada dan terus berjuang sampai Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam muncul. Simbol dan syiar yang dibawa adalah ya li tharatil Husain, untuk balas dendam Al-Imamul Husain bersama Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Saudara sekalian, kita paham bahwa Asyura adalah madrasah yang sangat besar. Kita mesti memahami tentang peristiwa Asyura itu bukan hanya sebuah peristiwa sejarah semata, tetapi peristiwa Asyura adalah sebuah lembaga pendidikan yang amat agung, sesuatu yang sangat besar, yang mesti itu kalau kita belajar darinya akan mempengaruhi jiwa kita, akan mempengaruhi hati kita dan perilaku kita. Asyura akan membentuk kepribadian kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kehadiran Bapak dan Ibu dengan membawa anak-anak kecil sejak dini menjadi sangat penting, karena itu adalah bentuk pendidikan yang harus kita ajarkan dan kita berikan kepada anak-anak kita dan anak cucu kita ke depan. Menyongsong kehadiran Shahibil Asri waz Zaman. Peringatan Asyura apabila kita renungi bersama, apabila kita mengikuti semua perjalanan dan kajian yang kita lakukan di setiap majelis-majelis Asyura, itu akan berpengaruh dalam hati kita, jiwa kita, perilaku kita, dan bahkan pola pikir kita. Ini menjadi penting saudara-saudara sekalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, para kekasih-kekasih Allah, mereka telah sepakat tentang Asyura dengan kalimat yang sama, dengan jumlah kalimat dan kata yang sama, bahkan lafalnya juga sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para imam ma'sumin memandang Asyura dengan kalimat yang sama, pengertian yang sama, lafalnya pun sama.
yaitu mereka berkata la yaumaka yaumika ya Aba Abdillah. Rasulullah memandang bahwa tidak akan ada hari yang amat besar dan agung yang sangat menyedihkan seperti peristiwa yang dihadapi oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. La yaumaka yaumika ya Aba Abdillahil Husain. Rasulullah bilang begitu. Para imam al-ma'sumin yang lain juga bilang begitu. Ini menggambarkan ketika Imam Ma'sumin alaihi wassalatu wassalam bersepakat dalam satu kalimat, itu artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara tentang sesuatu yang bersifat mubalaghah. Kata mubalaghah itu apa? Mubalaghah itu sesuatu yang diucapkan tapi berlebihan. Ribuan. Misalnya kalimat itu. Padahal cuma berapa orang. Tadi disebut kalimatun mubalaghah. Kalimah mubalaghah. Tetapi apa yang disampaikan Rasulullah dan para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, ketika beliau mengatakan la yaumaka yaumika ya Aba Abdillah, tidak ada hari seperti hari yang kau hadapi wahai Aba Abdillah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan memandang alam semesta ini adalah bagaikan kitab yang ada di hadapannya. Seluruh alam semesta, peristiwa yang telah terjadi di zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Imamul Husain, serta peristiwa yang akan terjadi yang akan datang, seakan telah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua telah dibaca oleh para imam al-ma'sumin alaihi salatu wassalam. Banyak peristiwa terjadi dalam kehidupan kita ini. Banyak. Tidak bisa dihitung. Bencana telah terjadi mulai sejak zaman Nabi. Nabi Adam alaihi salatu wassalam terjadi banyak. Dan tidak bisa dihitung. Tetapi Rasulullah dan para imam hanya mengatakan la yaumaka yaumika ya Aba Abdillah. Itu artinya tidak ada sebuah peristiwa yang paling menyedihkan di dunia manapun sejak Nabi Adam alaihi salatu wassalam hingga hari kiamat nanti seperti peristiwa yang dihadapi oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Mereka telah sepakat, bukan sesuatu. Jadi Rasulullah dan para imam al-ma'sumin melihat alam semesta ini seakan-akan membaca kitab. Semua peristiwa masa lalu dan yang sedang terjadi juga akan terjadi, terbaca semua oleh Rasulullah dan para imam, dan ternyata tidak ada sesuatu yang paling besar, peristiwa yang paling agung seperti peristiwa yang dihadapi oleh Imamul Husain di bulan Asyura. Oleh karena itu mereka mengatakan la yauma kayaumika ya Aba Abdillah. Tidak ada hari yang menyedihkan, yang paling agung seperti hari peristiwa di mana engkau terbunuh wahai Aba Abdillah. Saudara sekalian, para nabi itu mendapatkan musibah. Musibah di antara para nabi ada yang disembelih, di antara para nabi ada yang dibakar, di antara para nabi ada yang terusir dan lain sebagainya. Itu peristiwa agung, itu peristiwa besar. Tetapi dibandingkan dengan peristiwa Asyura jauh lebih besar daripada peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh para nabi. Kita ingat bahwa peristiwa Asyura bukanlah sebuah peristiwa yang diakibatkan oleh kepentingan politik. Kita perlu paham bahwa Asyura adalah sebuah peristiwa yang tidak disebabkan oleh kepentingan politik atau karena kepentingan sosial dan lain sebagainya. Tetapi sebagian peristiwa Asyura terjadi karena memang kita bisa menyaksikan ada sebab-sebab lahiriah dan sebab-sebab dohiriah. Kita saksikan itu. Tetapi ada dalam peristiwa Asyura
ada sebuah rahasia ilahiyah yang tidak dipahami kecuali orang maksum alaihi wassalatu wassalam. Peristiwa Asyura, orang akan melihat, menganalisis, membaca peristiwa Asyura dari sisi lahiriahnya saja, dari sisi dohiriahnya saja. Tetapi pada hakikatnya peristiwa Asyura adalah sebuah rahasia ilahiyah yang hanya dipahami oleh al-ma'sumin alaihi salatu wassalam. Sebagian dari peristiwa Asyura itu sendiri merupakan janjinya Allah, atau yang kita sebut dengan ahdun wa ma'hud bainallahi wa rasulih. Jadi peristiwa Asyura itu adalah sebuah peristiwa janjinya Allah, kesepakatan atau antara Allah Subhanahu wa taala dan Imamul Husain alaihi salatu wassalam, antara Allah taala dan Rasulullah sallallahu alaihi dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menjelaskan 3 hal tentang salah satu keagungan peristiwa Asyura, kebesaran, kelebihan daripada peristiwa Asyura daripada peristiwa-peristiwa yang lain. Saya ingin menyebutkan 3 hal saja. Pertama, peristiwa Asyura adalah peristiwa yang sangat nadir, sangat jarang terjadi, dan bahkan tidak pernah terjadi kecuali Asyura. Dalam sejarah, sepanjang sejarah perjalanan umat manusia, tidak pernah ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa seperti hanya di dalam Asyura itu. Anda tahu, kalian semua paham, Bani Umayyah, pemerintahan Bani Umayyah saat itu adalah pemerintahan yang amat besar, punya tentara, punya kekayaan, punya semua. Namanya sebuah negara, tentu seluruh fasilitas ada. Tentara, pasukan, kekuatan, harta, kekayaan ada semua. Bani Umayyah saat itu adalah diibaratkan sebagai sebuah negara power, adidaya, super power. Anda bisa bayangkan, zaman itu kekuasaan Bani Umayyah lawannya adalah Persia, kerajaan Persia. Lawannya adalah Romawi. Bani Umayyah, sebuah negara yang amat besar, memiliki tentara, pasukan, dan semua fasilitas ada. Dia adalah negara superpower, tetapi dia melawan, memerangi bukan sebuah negara. Pemerintahan yang sangat besar, negara yang sangat besar itu, mereka menyerang, mereka membunuh, melawan sebuah keluarga yang terdiri dari beberapa laki-laki, yang terdiri dari perempuan dan anak-anak. Anda bisa bayangkan, mungkin kita bisa bayangkan sekarang ini contoh seperti Iran. Seluruh dunia dengan segala kekuatan dikoordinir oleh Amerika, negara terbesar dunia yang disebut sebagai superpower. Semua hanya ingin membunuh, menghancurkan kekuatan yang ada di Iran. Ingin menghancurkan Islam, karena Iran dianggap sebagai mewakili pertahanan umat Islam satu-satunya. Diakui atau tidak diakui, seluruh kaum muslimin mengakui itu. Bani Umayyah melakukan perlawanan bukan pada sebuah negara, tetapi yang dibunuh, yang dibantai adalah Al-Imamul Husain, sebuah keluarga yang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Jumlahnya juga tidak besar. Jumlahnya dalam sejarah disebutkan bahwa itu hanya 30 atau 70 orang. Tetapi yang membunuh mereka, yang membunuh Imamul Husain dan keluarganya, jumlahnya ribuan orang. Jadi, saudara-saudara sekalian, peristiwa Asyura bukanlah sebuah peristiwa
yang sederhana. Peristiwa Asyura bukanlah sebuah peristiwa biasa, tetapi peristiwa yang sangat besar. Oleh karenanya Al-Imamul Hasan di akhir hayatnya, ketika dia mau meninggal dunia, kemudian Imamul Husain alaihissalam bersama keluarganya kumpul di rumah Imamul Hasan. Tiba-tiba Imamul Hasan alaihissalam menangis. Imamul Husain bertanya, "Wahai saudaraku, ma yubkik, apa yang membuat engkau menangis?" Al-Imamul Hasan alaihissalam mengatakan, "Aku terbunuh karena racun yang aku telah diracun, yang kemudian aku meninggal dunia." Tetapi wahai Abu Abdillah, kata Imamul Hasan alaihissalam, "La yaumaka yaumika ya Abu Abdillah." Tidak ada hari penderitaan seperti halnya penderitaan yang akan engkau hadapi di dunia manapun. Lalu Al-Imamul Hasan alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang peristiwa itu, bahwa hari itu dianggap sebagai tiada hari, tiada penderitaan seperti penderitaan yang dihadapi Imamul Husain sepanjang sejarah umat manusia. Imamul Hasan kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Imamul Hasan alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, yazdalifu ilaika 30,000 rajulin. Engkau bakal dikeroyok oleh 30.000 orang membunuhmu. Imamul Hasan alaihissalatu wassalam menceritakan itu, dan ini peristiwa belum terjadi. Ini adalah ikhbar ghaibiyah, berita gaib yang disampaikan oleh Imamul Hasan alaihissalatu wassalam, belum terjadi dan diceritakan oleh Imamul Hasan. Yazdalifuna ilaika alfa rajulin, 30.000 menyerang kamu, menyerbu kamu, mengepung kamu. Dalam pasukan, tentara pasukan itu ada pasukan penyerang, tetapi ada juga pasukan sebagai pasukan persiapan atau pasukan cadangan. Ada yang menyerang, ada yang menjadi cadangan, ada juga pasukan yang bagian untuk logistik dan lain sebagainya. Maka dari itu ketika kita mendengarkan orang yang baca maktal mengatakan bahwa yang membunuh Imam Husain itu ribuan orang, lebih daripada 30.000, karena memang komponen sebuah tentara dan pasukan sebuah negara, ada pasukan penyerang, ada pasukan cadangan, ada pasukan bagian logistik dan lain sebagainya. Itu semua ikut andil di dalam memerangi Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Kata Imamul Hasan, yazdalifu ilaika 30,000 rajulin yadda'una annahum min ummati jaddina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Mereka mengaku sebagai umat kakek kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. 30.000 pasukan ini mereka menganggap dirinya muslim. Mereka menganggap menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi membunuh Imamul Husain, membunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yantahiluna dinal Islam. Mereka tidak hanya mengaku umat Muhammad, tetapi mereka juga beragama Islam, ahli ibadah, menyembah ke Ka'bah, memberikan zakat, salat dan lain sebagainya. Tapi apa? Membunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yantahiluna dinal Islam wa yajtami'una ala qatlika wa safaqi damik. Kata Imamul Hasan menjelaskan tentang peristiwa Asyura yang belum terjadi itu. Mereka berkumpul untuk sepakat membunuhmu dan mengalirkan darahmu. Kalau disebut dengan kalimat al-qatl, membunuh, itu bisa ditebas atau ditembak atau mati. Tetapi dengan kalimat safaqud dam, mengalirkan darah, itu tidak dibunuh langsung, tetapi bisa disembelih. Orang kalau menggal kepalanya kan selesai, ditembak selesai, namanya al-qatl.
Tetapi kalimat safakud dam itu artinya mengalirkan darah itu dengan siksaan, disembelih dengan pelan-pelan hingga darahnya mengalir. 30.000 orang kata Imamul Hasan alaihi salatu wassalam. Kemudian wantiha kehormatik, mereka melakukan merusak dan merobek kehormatanmu. Kemudian wasabidirari kawanisaik, kemudian mereka juga menjadikan keturunanmu dan anak perempuanmu dijadikan sebagai tawanan oleh mereka. Kemudian kata Imamul Hasan alaihi salatu wassalam, fa indaha tahillu bani umayyatu al-la'nah. Saat itulah maka Bani Umayyah layak dan berhak untuk dilaknat. Kenapa? Karena membunuh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu kita bisa melihat di dalam ziarah Imamul Husain alaihi salatu wassalam itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya melaknat satu umat saja, satu kelompok orang yang membunuh Imamul Husain, tetapi banyak jumlahnya. Misalnya la'anallahu ummatan qatalatka, dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang membunuhmu. Yang membunuh siapa tadi? 30.000 orang. Wala'anallahu ummatan dolamatka, yang dolim kepada Ahlul Bait Rasulullah, dolim kepada Imamul Husain juga dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ummatan, kalau tidak salah serutannya, asrajat wa aljamat. Tidak hanya pembunuhnya yang dilaknat oleh Allah ta'ala, tetapi orang yang mempersiapkan menaiki kuda atau kemudian memasang naik kuda itu apa namanya? Pelananya, itu juga dikutuk. Wa aljamat, dan yang mengendalikan kuda itu juga dikutuk. Artinya siapapun yang membantu dalam pembunuhan Imamul Husain alaihi salatu wassalam dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ummatan tanaqqabat, dan seterusnya. Tanaqqab, kalimat tanaqqab itu orang yang pakai niqab. Perempuan kalau pakai niqab kan mukanya ditutup semua ya, itu namanya niqab. Niqab artinya adalah orang yang menjadi jasus, menjadi mata-mata, menjadi apa namanya? Pion ya. Pionase. Itu juga begitu. Dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ummatan sami'at bidzalika wa radiyat bih, orang yang mendengar terbunuhnya Imamul Husain kemudian dia ridho, puas dengan terbunuhnya Imamul Husain, dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya satu umat membunuhnya, tapi semua. Ketika yang mendengarnya sampai sekarang bisa berlaku. Orang yang mendengar Imam Husain kemudian mendengar terbunuhnya Imam Husain, mereka bangga dan bahkan itu sekarang sudah berlaku. Semua sekarang ini. Inilah yang diceritakan oleh Imamul Hasan alaihi salatu wassalam sebagian dari kebesaran peristiwa Asyura. Jadi saudara-saudara sekalian, peristiwa Asyura yang disampaikan Imamul Hasan alaihi salatu wassalam bukanlah sebuah persoalan biasa, tetapi Asyura adalah persoalan ilahiyah, sebuah janji ilahi yang untuk Imamul Husain. Oleh karena itu diberitahukan oleh Imamul Hasan dan para maksumin sebelum terjadinya perang Karbala. Rasulullah menceritakannya dan lain sebagainya. Imam Ali menceritakannya sebelum peristiwa Asyura terjadi. Sesuatu yang amat agung, saudara sekalian. Nah, oleh karena itu kalimat al-qatl, misalnya la'anallahu ummatan qatalatka, dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang umat yang membunuhmu. Kalimat pembunuhan, membunuh, al-qatl itu ada dua makna. Membunuh pribadi, ketika seseorang berhadapan di medan perang, bunuh, perang.
dipenggal kepalanya, ditembak atau dipakai tombak dan lain sebagainya, namanya dibunuh. Al-qatl, dalam bahasa Arab disebut al-qatlu. Tapi pembunuhan yang sifatnya pribadi, individu yang dibunuh. Tetapi ada kalimat makna al-qatl, makna lain, yaitu pembunuhan karakter. Sekarang ini yang membunuh Imam Husain selesai, sudah tidak ada lagi, dan kita tidak hanya sekedar mengenangnya, tetapi yang membunuh karakter pecinta Ahlul Bait Rasulullah, yang membunuh karakter pecinta Syiah Ahlul Bait Imamul Husain alaihi salatu wassalam terus berjalan sampai sekarang ini. Kita bisa melihat misalnya di media sosial dengan kalimat-kalimat macam-macam sebagainya. Anda seorang pecinta Ahlul Bait, jadi pegawai negeri dengan kemampuanmu yang luar biasa, tetapi Anda menunjukkan identitas dirimu sebagai pecinta Ahlul Bait, sebagai Syiah, mesti kalian akan dibunuh karaktermu, dijatuhkan. Jika Anda seorang politisi ingin mencalonkan dirimu sebagai anggota DPR RI atau DPRD atau apapun, atau gubernur, bupati, bahkan lurah, ketika Anda diketahui sebagai pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka karaktermu akan dibunuh dengan menjatuhkan berbagai isu, dengan berbagai masalah, sehingga Anda tidak diterima untuk bisa mencalonkan diri di DPR, apalagi bupati dan lain sebagainya. Itu namanya al-qatl, dan itu terus, pembunuhan itu terus berlaku sampai sekarang. Anda bisa mengikuti peristiwa misalnya perang Iran dengan Amerika dan Israel, banyak tokoh-tokoh yang karakternya dibunuh. Bukan membunuh pribadinya, tapi yang dibunuh adalah as-syakhsiyah, kepribadiannya. Ini penting, saudara sekalian. Nah, oleh karena itu, bahwa siapapun yang memiliki ikatan dengan Imamul Husain alaihissalatu wassalam, siapapun yang berkeyakinan terhadap Imamul Husain alaihissalatu wassalam, seringkali dia akan dibunuh karakternya. Dan kelompok-kelompok yang mencintai Imam Husain, yang membela Imam Husain, yang memiliki ikatan individual maupun emosional ataupun ideologis, itu akan terus ada sepanjang zaman sampai zuhurnya Imamul Mahdi alaihissalatu wassalam. Tetapi tantangannya juga besar. Yang kedua, peristiwa Asyura itu ibarat sebuah peristiwa musibah yang terkumpul dari semua musibah terjadi di Asyura. Maksud saya, setiap para nabi, mulai Adam alaihissalatu wassalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua para nabi terbunuh dengan caranya masing-masing. Ada yang kepalanya digeraji, ada yang macam-macam. Misalnya Nabi Yahya alaihissalatu wassalam kepalanya dipotong, ada yang dibakar, ada yang macam-macam. Seluruh penderitaan, seluruh musibah yang dihadapi oleh para nabi, semuanya ada pada Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Nabi Yahya dipenggal kepalanya, Imam Husain dipenggal kepalanya. Seorang nabi dibakar rumahnya, dibakar orangnya, Imam Husain dibakar rumahnya. Ditelanjangi, dipotong tangan-tangannya. Terjadi semua penderitaan yang dihadapi oleh para nabi, dihadapi oleh Imam Husain. Ada sebagian nabi yang dibunuh oleh umatnya dengan dilempar batu. Imamul Husain juga dilempar batu, dilempar panah, dilempar. Semua penderitaan para nabi ada pada Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Jadi peristiwa Asyura adalah peristiwa yang tidak ada bandingannya sama sekali. Ashabul Husain alaihissalatu wassalam, pembela Imam Husain dan pasukan Imam Husain yang terbunuh di Karbala pun, mereka terbunuh dengan berbagai macam cara. Semua berbagai macam cara yang dihadapi oleh Ashabul Husain, itu semua dihadapi oleh Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Ada di antara mereka terbunuh karena anak panah, ada yang dibunuh dengan tombak,
anak dibunuh dengan macam-macam, dengan pedang, dengan batu. Imam Husain menjalani itu semua. Jadi semua penderitaan Abul Fadl Abbas misalnya, Abul Fadl Abbas adiknya Imamul Husain alaihi salatu wassalam, dalam sejarah disebutkan bagaimana dia terbunuh. Tangannya kanannya terpotong, tangan kirinya terpotong untuk membela Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Kemudian terakhir kepalanya jatuh pecah, dihantam besi dari belakang, dia tersungkur jatuh. Dadanya terkena anak panah. Semua penderitaan ini itu juga ada pada Imam Husain. Tangan Imam Husain dipotong, jari jemarinya dilepas, dipotong satu persatu, pakaiannya dilepas, anak panah menusuk dadanya, tombak menghancurkan, merobek tubuhnya, pedang memenggal kepalanya. Semua yang ada pada Ashabul Husain ada pada Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Ali Akbar juga demikian. Semua penderitaan Ashabul Husain dan keluarganya ada pada Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalian mesti tahu siapa Imam Husain sebenarnya yang kau yakini itu. Siapa Imam Husain yang kau jadikan sebagai imam itu, kami harus tahu betul. Inilah maqam dan kedudukan Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Seluruh penderitaan umat manusia mulai Adam alaihi salatu wassalam hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua itu penderitaan yang mereka rasakan ada pada Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu penderitaan yang kalian hadapi ketika engkau menghadapi musibah, bandingkan musibahmu itu dengan musibah yang dihadapi Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, sebab peristiwa Asyura ini menjadi agung, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki agar Imamul Husain alaihi salatu wassalam menyelesaikan seluruh ujian yang Allah berikan kepadanya. Saudara sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menguji para nabinya, menguji para walinya. Tetapi sebagian dari ujian-ujian yang diberikan Allah kepada para nabi itu tidak sampai kemudian mengorbankan, tetapi ada ikut campurnya iradahnya Allah sehingga nabi itu terselamatkan. Saya ingin memberikan sebuah contoh tentang Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa ujiannya? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Dalam Al-Quranul Karim ketika Allah bercerita tentang Ibrahim melihat mimpi bahwa dia diperintahkan untuk menyembelih putranya, Nabi Ibrahim gelisah yang sangat luar biasa. Dia adalah satu-satunya putra yang dia kehendaki. Tiba-tiba disuruh membunuh, disuruh menyembelih, dan dia sendiri yang harus menyembelih. Ujian kecintaan Ibrahim kepada Allah lebih kuat ataukah kecintaan dia kepada putranya? Tetapi apa ujian itu? Berakhir dengan terbunuhnya anaknya atau bukan? Tidak. Dalam Allah subhanahu wa ta'ala ikut campur, menghendaki, ini hanya sekedar ujian. Diuji, belum sampai selesai sudah diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim Allah mengatakan falamma aslama wa tallahu lil jabin anna dainahu ya Ibrahim qad saddaq tanah, kalau tidak salah ayat Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam dan anaknya menyerah, ya Allah aku akan menyerah, aku siap untuk membunuh, dan yang disembelih juga siap untuk disembelih. Falamma
aslama wa tallahu lil jabin. Ketika kemudian mereka menyerah, kemudian si Ismail ditaruh pipinya ini di tempat penyembelihan, belum menyembelih, pesonya itu sudah ditaruh di tempat lehernya. Nabi Allah Ta'ala bilang apa? Nadainahu an ya Ibrahim laqad saddaqtana. Wahai Ibrahim, kau benar-benar jujur, kau benar-benar mempercayai perintahku. Selesai sudah. Kemudian diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Fafadainahu bidzibhin azim. Dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Ismail dan tidak jadi disembelih, digantikan dengan domba. Menyembelih domba, bukan anaknya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian diuji oleh Allah Ta'ala terhadap Imam Husain, dan Imam Husain diuji, tidak hanya berhenti selesai, harus habis semuanya. Imam Husain harus terbunuh, anaknya harus terbunuh. Anda bisa bayangkan musibah. Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika diuji oleh Allah Ta'ala dan dibakar oleh umatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, iradatullah, menghendaki agar itu terselamatkan. Apa kata Allah? Kuni bardan wa salama ya nar, kuni bardan wa salama. Wahai api, jadilah kau dingin, dan menyelamatkan Ibrahim. Ibrahim tidak jadi mati, tetapi Imam Husain dibakar. Nabi Isa alaihissalatu wassalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana umatnya ingin membunuhnya dan menyalibnya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakinnahu syubbiha lahum. Mereka tidak menyalib, mereka tidak membunuh, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencerumakan seseorang diciptakan mirip seperti Nabi Isa. Itulah yang dibunuh, itulah yang disalib. Bal rafa'ahullah, tetapi diangkat oleh Allah Ta'ala. Allah kehendaknya Allah ikut campur untuk menyelamatkan ujian ini. Tetapi bagi Imamul Husain alaihi salatu wassalam, Allah menghendaki agar seluruh ujian itu terselesaikan sampai dia terbunuh. Ini namanya asrar ilahi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, bahwa peristiwa Asyura bukanlah sebuah peristiwa kecil, tapi peristiwa yang amat besar, yang mana di dalamnya iradatullah ikut campur agar Imamul Husain alaihi salatu wassalam menyelesaikan ujiannya sampai akhir itu. Oleh karena itu, Imamul Husain pun harus mengorbankan semua yang dia miliki dan bahkan yang paling terhormat. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta agar Ibrahim menyembelih, memotong putranya, dan Ibrahim bergetar tubuhnya, tetapi kemudian diselamatkan oleh Allah dengan digantikan sebuah domba, tetapi Imam Husain tidaklah demikian. Imamul Husain alaihi salatu wassalam telah mengorbankan putranya yang terbesar. Dalam riwayat disebutkan yang terbesar dia adalah Aliul Akbar, orang yang memiliki akhlak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang wajahnya dan perilakunya mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa kehadiran dia di tengah umat, kehadiran Aliul Akbar di tengah masyarakat adalah mirip dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang terjadi? Imamul Husain alaihi salatu wassalam mengorbankan putranya yang sangat mirip dengan Rasulullah. Disebut asbahun nasi khalqan wa khuluqan wa mantiqan bi Rasulillah. Orang yang wajahnya, tubuhnya mirip Rasulullah, perilakunya mirip Rasulullah, bahkan bahasa yang digunakannya juga mirip bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Asyura Imam Husain mengorbankannya. Dan seorang anak terbunuh sebelum orang tuanya jauh menyakitkan pada orang tuanya.
Anda bisa bayangkan kalau Anda diancam oleh dua orang, kamu dan anakmu. Tetapi yang dibunuh bukan kamu. Biasanya seorang orang tua itu akan mengorbankan dirinya demi keselamatan anaknya. Biasanya orang terhadap anaknya dia akan berkorban dirinya, akan menghadapi tantangan apapun demi keselamatan anak, dan tidak peduli dengan keselamatan dirinya. Kenapa? Karena anak adalah buah hatinya. Tetapi Imamul Husain alaihi salatu wassalam, dia korbankan anaknya di hadapan matanya sendiri. Sebelum Imam Husain terbunuh, Imamul Husain menyaksikan bagaimana mereka memotong-motong, mencincang-cincang tubuh Aliul Akbar di hadapan Imamul Husain. Bagaimana Imamul Husain menyaksikan putranya kehausan. Bagaimana Imamul Husain menyaksikan putranya Aliul Akbar yang mirip Rasulullah itu terpenggal kepalanya di hadapannya. Sungguh penderitaan hati yang tidak bisa kita bayangkan. Ibrahim diminta untuk menyembelih putranya, tapi kemudian digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan domba. Tapi Imamul Husain dan Aliul Akbar harus selesai sampai kemudian Aliul Akbar terbunuh. Dan yang paling luar biasa juga bayi yang kita sebut dengan Aliul Asghar, putra Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam melihat semua keluarganya telah terbunuh, yang disaksikan hanya satu bayi yang bernama Aliul Asghar. Dia umur 6 bulan. Imamul Husain alaihi salatu wassalam, Zainab berkata kepada Imamul Husain, "Ya Aba Abdillahil Husain, bayi ini sudah 3 hari tidak kemasukan air. Bisakah engkau meminta air dari mereka?" Imamul Husain alaihi salatu wassalam mengangkat putranya, bayi mungil kecil namanya Aliul Akbar, diangkat kemudian dibawa keluar sambil berteriak, "Ya kaum, wahai seluruh manusia, kalian telah membunuh keluargaku, sahabatku, dan tidak ada yang tersisa kecuali bayi ini. Dia kehausan, pingsan karena kehausan. Bisakah kalian memberikan setetes air untuk bisa membasahi tenggorokannya?" Sebelum Imamul Husain alaihi salatu wassalam selesai berbicara, anak panah melesat dari jarak yang sangat jauh dan menembus leher bayi itu yang berada di tangan Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Bayi itu pun mengglepar-glepar. Kemudian darah yang ada di tangan Imamul Husain alaihi salatu wassalam dilemparkan ke langit dan tidak pernah kembali. Apa yang disampaikan peristiwa tentang Karbala atau peristiwa Karbala yang disampaikan oleh Imamul Hasan, semua satu persatu terjadi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Asyura sebuah peristiwa yang agung. Jangan sampai kita tidak menghadiri acara-acara semacam ini, karena disitulah kau akan mendapatkan keagungan, dari situlah kau akan mendapatkan kedudukan dan maqam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aliul Asghar misalnya, dia adalah babun min abwabillah, pintunya Allah Subhanahu wa taala. Melalui acara Asyura, melalui acara peringatan Imamul Husain alaihi salatu wassalam, keyakinan kalian, ketakwaan kalian akan terangkat, akan naik ke atas, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa haqqi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang kini sedang sakit.
Bukalah pintu rizkimu untuk saudara-saudara kita yang sedang hadir di tempat ini atau umat mukminin lainnya yang tidak bisa hadir. Allahumma ya Allah, berikan kemudahan bagi mereka yang mendapatkan kesulitan. Berikan kemenangan kepada mereka yang sekarang ini sedang berperan melawan musuh-musuhnya ya Allah. Allahumma ridhoilah kami, anak-anak kami, keluarga kami. Ya Allah, jangan Engkau matikan kami kecuali Engkau ridho kepada kami. Dan apabila Engkau matikan kami, maka bangkitkanlah kami bersama Rasulullah dan keluarganya. Masukkanlah kami surgamu bersama Rasulullah, Imam Al-Hasan wal Husain dan Fatimah Az-Zahra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, berikan limpahan rizki bagi mereka yang berkhidmat, mengikut andil dalam acara-acara peringatan semacam ini, peringatan Imamul Husain. Ya Aba Abdillah, hanya Engkau lah yang akan membalasnya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ila arwahi amwatil hadirin nuhdihimul Fatihah qabla as-salawat.